Mandikanlah dirinya dengan air dan daun bidara, serta kafanilah dengan kedua lembar pakaiannya, dan jangan kalian tutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Muslim. Cerita dalam film ini kita akan berfokus kepada keluarga Ibu Siti bersama anaknya yang bernama Lela. Ibu Siti adalah seorang yang berprofesi sebagai tukang pemandi jenazah. Profesi tersebut sudah turun-menurun sejak dari nenek mereka terdahulu. Dan kini dia sedang mengajarkan cara memandikan jenazah tersebut kepada Lela. Pada saat itu, untuk pertama kalinya Lela diajarkan memandikan jenazah seorang perempuan salah satu warga dari sana yang baru saja meninggal dunia. Lela yang baru pertama kali melakukannya dibuat sangat ketakutan, di mana dia melihat jenazah itu dikerumuni oleh banyak belatung. Tak hanya itu saja, beberapa bagian tubuhnya terlihat banyak luka sayatan. Ibunya berkata apapun yang terjadi dan melihat sesuatu yang aneh ketika sedang memandikan jenazah orang lain, Lela tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun. Cukup itu menjadi rahasia antara Lela dan jenazah. Lalu di sini kita juga diperkenalkan kepada ibu-ibu yang menghadiri acara hajatan Ibu Ida. Mereka adalah Tuti, anak Siti, dan juga Terry. Diketahui kalau Siti, Tuti, dan Anah tidak mempunyai suami alias para janda. Terkecuali Ibu Terry yang sampai saat ini dia belum menikah, guys. Namun saat dalam acara pesta itu sedang berlangsung, Ibu Ida merasa adanya sesuatu yang aneh. Siti sempat melihat Ibu Ida bertingkah aneh. Mereka curiga, ia pun mencoba mengikuti Ibu Ida dari belakang. Ibu Siti yang melihat dari kejauhan merasa adanya firasat buruk yang akan terjadi kepada Ibu Ida. Diketahui kalau Ibu Siti dan juga anaknya Lela mempunyai kemampuan bisa melihat pertanda buruk akan terjadi, guys. Terima kasih hanya. Waktu Siti berpamitan pulang dengan Ibu Ida, sebenarnya Siti melihat pertanda buruk itu. Namun ia tidak ingin membuat Ibu Ida merasa cemas, apalagi ini adalah pesta hajatan cucunya. Siti memilih tidak memberitahukannya dan berharap pertanda buruk itu tidak benar. Ibu Siti mempunyai dua anak, yaitu Lela dan Arif. Anak yang paling kecil, Arif sendiri berprofesi sebagai seorang tukang yang bisa mengerjakan apa saja yang akan warga di sana membutuhkannya. Kebetulan pada hari itu ia mempunyai pekerjaan untuk membenturkan genteng kontrakannya. Rika, seorang wanita pendatang yang kebetulan ngekos di daerah tersebut, dan sepertinya Andre juga senang dengan membantu Rika, apalagi Rika terlihat memang mempunyai paras yang cantik, guys. Pada malam harinya, ketika Siti sedang melakukan sholat maghrib, tiba-tiba godaan datang mengganggu dalam sholatnya. Terlihat ada sesosok lain yang menjadi makmum di belakangnya. Pada malam itu, Lela sempat mengatakan kepada ibunya kalau dia ingin mempunyai pekerjaan yang lebih layak seperti Arif ataupun teman-teman lainnya. Di saat itu juga dia meminta izin untuk pergi keluar karena ingin belajar menjadi penata rias pengantin bersama teman-teman lainnya. Namun Ibu Ida tidak setuju. Lebih baik Lela memperdalam cara memandikan jenazah. Lela sempat marah karena merasa ibunya memaksakan Lela untuk menjadi seorang pemandi jenazah. Jujur saja sebenarnya Lela tidak ingin menjadi seorang pemandi jenazah seperti ibunya. Ibu Siti mencoba menjelaskan, bukan maksud ibunya memaksakan, namun profesi sebagai tukang pemandi jenazah adalah warisan turun-menurun semenjak dari neneknya terdahulu. Kalau bukan Lela, siapa lagi nanti yang akan meneruskan tradisi tersebut? Di tengah perdebatan sedang terjadi, ibunya melihat bungkusan yang ada di meja. Dan saat dia membukanya, terlihat makanan itu sudah dipenuhi oleh belatung. Tak banyak bicara, Siti tahu kalau itu adalah satu pertanda buruk akan terjadi. Dia lalu pergi dan meminta Lela untuk menjaga rumah. Ibunya sempat berkata kalau dia akan pergi ke rumah Ibu Ida. Namun saat Siti akan pergi, terdengar pemberitahuan dari masjid kalau Ibu Ida telah meninggal dunia. Ternyata pertanda buruk itu memang benar-benar terjadi. Ibu Ida meninggal dengan cara yang mengenaskan, guys. Sementara di rumah, keanehan pun terjadi. Ada sesuatu benda dari atas genteng yang jatuh menembus kamarnya Lela. Di saat bersamaan, Ibu Siti pun pulang setelah ia selesai memandikan jenazah Ibu Ida. Namun entah kenapa tiba-tiba ibunya terjatuh dan seperti sudah tidak ada lagi tenaga untuk bisa berjalan.
Beberapa saat kemudian, bukannya beristirahat, malah terlihat Ibu Siti ke belakang, lalu membakar semua bekas pakaian kotor bekas Ibu Ida. Lela sempat bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Ibu Ida, namun ibunya langsung menyuruh Lela untuk diam dan tidak usah banyak bertanya. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan atas kematian Ibu Ida. Setelah semuanya selesai, justru pertanda buruk itu mulai mengarah kepada Ibu Siti, guys. Kamu jadi ngalamin semua ini. Ketika semuanya sudah tertidur lelap, sesosok bayangan mengerikan menghampiri dan menyerang kepada Ibu Siti, guys. Lalu tibalah waktu subuh. Lela terbangun dari tidurnya yang memang kebetulan dia tidur dengan ibunya. Dia dikejutkan ketika melihat ibunya sudah meninggal dunia dengan cara yang aneh. Para warga pun berdatangan dan tak menyangka setelah kemarin tragedi itu terjadi kepada Ibu Ida, kini giliran Ibu Siti yang meninggal dunia. Walaupun sebenarnya Lela tak sanggup memandikan ibunya, tapi itu harus ia lakukan karena tidak ada lagi yang bisa memandikan jenazah di kampung tersebut. Dalam pemandian itu, keanehan terjadi kembali. Tiba-tiba kedua mata Ibu Siti terus saja melotot dan tidak bisa ditutup, walaupun Lela sudah berulang kali mencoba menutupnya, guys. Bu ya. Ketika Lela akan membersihkan mulut ibunya, Lela dikejutkan karena melihat ada sesuatu dalam mulut ibunya. Dia begitu sangat syok karena di dalam mulut ibunya ada sebuah kawat berduri. Beberapa warga mulai merasa aneh dan merasa ada yang janggal atas meninggalnya Ida dan Ibu Siti. Bahkan Ibu Teri menduga kalau kematian mereka karena disantet, guys. Pada malam harinya, ketika semua warga mengadakan tahlilan, teror dari sesosok mengerikan mulai terjadi kembali. Tiba-tiba lampu di masjid itu mati, mereka menyalakan lilin dan tetap melanjutkan pengajiannya. Lela yang kita tahu dia juga mempunyai kemampuan seperti ibunya yang bisa melihat pertanda buruk akan terjadi. Dari warga yang hadir di sana, Lela melihat ada sesosok lain yang ikut berkumpul bersama mereka. Tapi yang membuat Lela terheran adalah ketika dia melihat ada arwah yang mirip banget dengan Ibu Ana. Berulang kali dia melihat wajahnya dan pakaiannya yang sama persis dengan Ibu Ana, guys. Lalu tiba-tiba Lela berteriak hingga warga di sana pun menghentikan pengajian tersebut. Di rumah, gangguan itu terus saja menghampiri Lela, guys. Dan tak sengaja dia menginjak kawat berduri yang entah dari mana datangnya tiba-tiba sudah ada di sana. Penglihatan sesosok arwah Ibu Ana itu adalah suatu pertanda buruk akan terjadi kepada Ana. Pada malam itu, Ibu Ana masih sempat berbicara dengan anaknya yaitu Bimo. Ibu Ana merasa khawatir bagaimana suatu saat nanti kalau ibunya sudah tidak ada. Perkataan tersebut seperti sebuah pesan terakhir kepada Bimo. Ana sendiri sebenarnya sudah mulai merasakan adanya pertanda buruk itu. Ana melihat ada sesosok lain di belakang Bimo, tapi dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Dan di dalam kamar sesuatu mengerikan pun terjadi, guys. Bimo sempat terdengar suara teriakan ibunya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat ibunya sudah meninggal dengan bersimbah darah. Di lain sisi, Lela benar-benar dibuat ketakutan karena sebelumnya Lela melihat kalau pertanda buruk itu akan terjadi kepada Ana. Dan kini pertanda itu memang benar-benar terjadi. Lela sempat menolak untuk memandikan jenazahnya karena dia benar-benar merasa sangat ketakutan di rumah almarhum. Dengan meninggalnya Ibu Ana semakin memperpanjang deretan orang-orang yang meninggal secara beruntun. Itu juga membuat Dartan sebagai polisi yang tinggal di daerah tersebut mulai merasa curiga kalau ini sepertinya ada unsur kesengajaan, bukan karena kebetulan. Beberapa kali membujuk Lela sampai Bimo sendiri yang datang meminta Lela untuk memandikan jenazah ibunya. Dan akhirnya Lela pun mau memandikan jenazah Ibu Ana karena dia didatangi oleh arwah Ibu Ana, guys. Seperti biasa dalam setiap Lela memandikan jenazah akan ada sesuatu yang aneh yang akan terjadi. Dan di tubuh Ibu Ana pun Lela menemukan adanya kawat berduri itu.
Perubahan sikap terjadi kepada Arif. Semenjak ibu mereka meninggal, Arif lebih banyak mendiamkan Lela di rumah. Tapi Arif berbeda ketika dia bersama Rika. Arif terlihat ceria dan banyak bicara. Lela belum bisa memastikan kalau kematian orang-orang di sana karena sebuah santet. Namun di saat dia sedang membantu Bimo membereskan barang-barang di rumahnya, Bimo memberitahukan sebelumnya ibunya meninggal. Ibu Ana sempat berkata dan memanggil nama Ibu Nur. Lela pun bertanya, siapa itu Ibu Nur? Bimo lalu memperlihatkan sebuah album foto di mana di dalam foto itu ada 6 orang wanita, di antaranya Terry, Ida, Tuti, termasuk Ibu Siti dan Ibu Ana, dan yang terakhir adalah Ibu Nur. Yang memang wajahnya dari Ibu Nur tidak terlalu terlihat. Bimo sendiri tidak tahu siapa Ibu Nur itu, karena ibunya pun tak pernah menceritakannya. Tapi dari sepengetahuan Bimo, Ibu Nur memang sudah tidak lagi tinggal di desa ini. Foto itu diambil ketika Lela dan Bimo masih kecil. Diketahui kalau mereka berenam ini sebenarnya adalah teman dekat, sehingga terjadilah suatu permasalahan yang membuat Ibu Nur harus pergi dari desa ini. Dari informasi yang Bimo tahu, kalau permasalahan Ibu Nur ada kaitannya dengan ayahnya Bimo bersama para suaminya lain. Disinilah Lela mulai menjadi penasaran. Dia tahu kalau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan, bahkan oleh ibunya sendiri, tanpa sepengetahuan Bimo. Lela mengambil foto itu untuk meyakinkan kalau kematian secara beruntun itu karena disantet. Lela nekat menggali kuburan Ibu Ida hanya untuk memastikan apakah Ibu Ida meninggal dengan cara yang sama seperti yang dialami oleh Ibu Ana dan ibunya. Setelah berjuang menggali kuburan, terlihat di mayat Ibu Ida ditemukan ada sebuah kawat berduri yang tertancap di tubuhnya. Jelas hal ini memang adalah sebuah santet. Tapi setelah itu Lela juga harus berjuang melawan gerombolan para pocong yang datang. Teror dari santet juga kini menyerang kepada Ibu Terry. Ibu Terry terkena imbasnya karena dia menyebar berita kepada semua warga bahwa telah terjadi serangan santet di kampung ini. Karena siapa saja yang mencoba menghentikan atau mengusik jalannya santet ini, maka orang itu pun akan menjadi target sasarannya, guys. Ibu Terry kerasukan oleh arwahnya Ibu Nur. Namun tak lama kemudian sesosok yang merasuki Ibu Terry berubah menjadi roh jahat yang meneror dan menyerang Lela, guys. Mati. Perlahan Lela mulai mencari tahu, mencoba mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Lela sendiri pun tak luput dari serangan santet. Dia dimimpikan kalau dirinya meninggal karena serangan tersebut, guys. Selain daripada itu, dia juga diperlihatkan dan diingatkan kembali kepada kejadian beberapa hari sebelumnya. Ketika Lela bertemu Derajat, dan Derajat mengatakan tentang keluarga Ibu Nur. Ibu Nur adalah seorang janda dan mempunyai anak perempuan yang seumuran dengan Lela. Memang Ibu Nur juga pernah tinggal di desa ini, tapi menurut informasi yang ada, Ibu Nur sudah lama meninggal karena bundir. Lela pun terbangun. Mimpi itu seperti sebuah petunjuk bagi dirinya. Dalam pikiran Lela, entah kenapa Lela merasa curiga kepada Rika, seorang gadis rantau yang kosannya sering didatangi oleh Arif. Kebetulan kunci kosannya Rika ada di berangkasnya Arif. Diam-diam Lela mencoba masuk dan mencari sesuatu dalam kosannya Rika. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Lela menemukan sesuatu yang disembunyikan di teras lantai. Betapa terkejutnya ia melihat foto ibunya bersama teman-temannya yang diikat dengan kawat berduri. Di balik foto lain tertulis ada nama Rika bersama Ibu Nur. Di sini akhirnya Lela tahu siapa dalang di balik tragedi ini. Satu persatu orang yang ada di foto itu kini sudah mulai meninggal. Dan kini giliran Tuti yang juga menjadi korban selanjutnya. Lela terlambat untuk menghentikan semuanya itu. Ia lalu bergegas ke rumah Ibu Tuti untuk melakukan tugasnya sebagai seorang pemandi jenazah. Ibu Tuti pun sama seperti para korban lainnya. Di dalam tubuhnya itu Lela menemukan kawat berduri. Tapi di sini Lela diperlihatkan kepada para arwah mereka yang datang. Mereka meminta pertolongan kepada Lela karena menderita dan sangat kesakitan, guys. Di saat bersamaan Lela sendiri kembali harus melawan serangan santetnya. Untung saja Derajat bersama para warga mendobrak pintu kamar itu. Di sana Lela melihat ada Rika. Lela pun memberitahukan kepada semua warga kalau di balik dalang semua ini adalah ulahnya Rika, guys. Rika. Kamu kan pelakunya,
Tapi pada saat itu kondisi masih bisa terkendali karena Derajat meminta kepada mereka untuk jangan saling menuduh. Rika masih ada kesempatan untuk bisa pergi dari sana, namun warga, terutama para ibu-ibu, menanyakan kembali kepada Lela apakah Rika memang benar adalah pelakunya. Setelah mengetahui itu, mereka semuanya pun berbondong-bondong mendatangi kosannya Rika, guys. Perbuatan anarkis dan kejadian ini sama seperti apa yang dulu pernah Ibu Nur alami. Pada saat itu, Ibu Idah, orang paling pokok, menuduh kalau Ibu Nur adalah seorang pelakor, sehingga para ibu-ibu terprovokasi olehnya. Tapi tidak semua dari mereka bertindak jahat kepada Ibu Nur. Terlihat Ibu Siti sendiri hanya bisa melihat kengerian tersebut. Di lain sisi, Lela didatangi oleh arwah ibunya. Ibu Siti meminta kepada Lela untuk menghentikan semua ini. Jangan sampai ada korban yang meninggal lagi. Warga di sana yang sudah bertindak brutal tidak memperdulikan keberadaan Lela yang mencoba untuk melerai semuanya. Malah Lela sendiri yang harus merasakan pukulan dari mereka. Tak lama datang Arif mencoba untuk menolong Lela. Namun naasnya Arif terkena pukulan benda tumpul di kepalanya hingga tersungkur dan tewas bersama Rika dalam insiden tersebut, guys. Satu-satunya yang selamat dari 6 orang yang ada di foto itu adalah Ibu Terry. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah Ibu Nur itu memang adalah sebagai pelakor seperti yang dituduhkan atau semua ini hanya dugaan semata lalu terbawa emosi hingga membabi buta menyerang kepada Ibu Nur. Masih menjadi misteri besar ya, guys. Coba kalian yang pernah nonton, apakah Ibu Nur itu memang pelakor atau bukan? Coba tulis di komentar ya, guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang Mimin ceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian ya, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.